Selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Jadi kita akan bahas lagi masih di seputar aplikasi dari Akulaku. Di sini kita langsung masuk di aplikasi dari Akulaku. Nah, pertanyaannya di sini adalah ketika kita meminjam di aplikasi Akulaku, kita harus tahu terlebih dahulu. Ya, jadi wajib tahu terlebih dahulu sebelum meminjam di aplikasi Akulaku. Seperti apa sih proses penagihannya? Itu yang akan kita bahas. Baik, jadi kita langsung masuk di aplikasi Akulaku, di mana di sini kita itu bisa mendapatkan uh, berbagai produk ya yang bisa kita beli ya, termasuk di sini ada tas, ada smartphone, ada HP, ya banyak banget teman-teman. Dan bahkan di sini kita bisa menggunakan versi dari paylater. Karena di sini jika kita cek ya, di aplikasi Akulaku sendiri menyediakan sebuah paylater. Kemudian yang selanjutnya di sini ada juga dana cicil, ada juga fitur pinjaman. Nah, memang lebih mudah ya kita mendapatkan barang, dan tentunya kita itu bisa kredit ya untuk per bulannya, bahkan cicilan itu bisa DP 0 rupiah. Dan tetapi sebelum kita meminjam di aplikasi dari Akulaku, kita harus paham terlebih dahulu seperti apa sih untuk penagihannya ataupun sistem penagihan yang ada di aplikasi Akulaku. Nah, di sini untuk mengetahuinya kita langsung masuk di bagian akun. Kemudian di sini kita langsung masuk di bagian dari pusat bantuan di aplikasi dari Akulaku. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini itu ada tentang penagihan. Nah, jadi kita harus paham terlebih dahulu. Jadi seperti apa untuk di bagian dari penagihan yang ada ataupun jalur seperti apa tim penagih di aplikasi Akulaku. Di sini kita klik seperti ini. Jadi tim penagih dari aplikasi Akulaku yang pertama itu akan menghubungi buat kamu itu lewat telepon. Kemudian yang kedua bisa lewat WhatsApp. Kemudian yang ketiga bisa lewat SMS hingga melakukan kunjungan. Nah, ini ya beberapa sistem penagihan di aplikasi dari Akulaku. Nah, jadi ketika kita akan meminjam, kita harus tahu terlebih dahulu nih, ketika kita telat bayar apa sih resikonya. Jadi resiko yang pertama ya untuk kita ya, mungkin kalau kita pengen pakai paylater lagi mungkin susah kalau kita telat bayar. Kemudian yang kedua ya kita akan mendapatkan SMS, telepon, bahkan WhatsApp, bahkan kunjungan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian kunjungan sendiri. Ya, yang kita takutkan adalah adanya DC lapangan. Jadi kalau saran saya sebelum kita meminjam ya pastikan di sini kita menyesuaikan juga dengan kemampuan. Ya, jadi nggak usah terlalu besar ya, agar kita juga intinya nggak telat. Nah, jadi kalau kita nggak telat ya skor kredit kita juga masih akan bagus. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mengajukan pinjaman dimanapun kalau nama kita masih bagus, nah itu akan enak ya, walaupun kita mengajukan pinjamannya di bank misalkan sebagai contoh. Nah, jadi sistem penagihannya adalah seperti itu, wajib diketahui. Bahkan di sini kita bisa mendapatkan email ataupun telepon, SMS, WhatsApp, dan itu ketika kita telat ya, ketika kita telat ataupun melewati jatuh tempo di aplikasi Akulaku. Nah, jadi seperti itu ya. Memang di sini jika kita cek ada fitur pinjaman ya, tingkat persetujuan 99%, kemudian dana cicil tenor hingga 12 bulan. Di sini juga ada paylater 0 bunga hingga 12 periode. Kemudian di sini lebih mudah buat kita berbelanja produk yang kita inginkan. Tapi di sini kita juga harus paham ya, ketika kita telat bayar ya resikonya penagihannya adalah seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Jadi seperti itu ya buat kamu yang mungkin pengen pinjam ataupun pengen beli produk di aplikasi Akulaku, kita pastikan harus paham terlebih dahulu ya, kita juga harus menyesuaikan juga dengan budget yang kita punya. Karena di sini versinya itu adalah cicilan, dimana kita harus membayar ketika kita menggunakan paylater ataupun fitur pinjaman bahkan dana cicil yang ada di aplikasi Akulaku. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video terbaru selanjutnya.